I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinjauan historis otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah. Secara formal, sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika disahkannya Undang-Undang Dasar 45 pada masa awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kemudian, sejarah otonomi daerah di Indonesia baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa penjajahan Belanda menggunakan corak sentralistis, sehingga semua urusan pusat atau pemerintahan Hindia Belanda kepada gubernur jenderal. Kemudian, mulai ada desentralisasi terbatas, yang mulanya diawali dengan adanya desentralisasi urusan terbatas dan bersifat lokal, yaitu dengan pembentukan wilayah administratif, keresidenan, kabupaten dan kota di Jawa, serta satuan wilayah dan masyarakat di luar Jawa. Yang kedua, masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan militer yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia dengan penyelenggaraan yang sesuai dengan kepentingan Angkatan Perang Jepang yang bersangkutan, dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada, yaitu pemerintahan dari masa Hindia Belanda. Dengan demikian, pada masa penjajahan Jepang tersebut, Indonesia diperintah dengan pembagian urusan ala Jepang, yaitu pimpinan bala tentara Jepang sebagai pemerintah pusat yang dikuasai Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Sedangkan pemerintah daerah tetap diserahkan Kencho atau Bupati dan Shicheo atau Wali Kota. Semuanya di bawah Shuchokan atau Residen orang Jepang. Susunan pemerintah di daerah diatur dalam Osamu Seirei nomor 27 tahun 1942. Yang ketiga, pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan prinsip dan sistem pembagian urusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka penerapan asas desentralisasi di Indonesia tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Sejarah perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan 1945 sampai masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah mengalami berbagai pengaturan yang tidak konsisten dan beberapa kali dilakukan perubahan. Perubahan secara prinsip dalam pengaturannya, sehingga dalam kenyataannya Indonesia memang belum pernah terjadi penyelenggaraan pemerintah lokal atau pemerintah daerah yang relatif kuat. Hal itu pula yang menjadi hambatan pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan seterusnya, sampai sekarang pelaksanaan otonomi daerah sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, prinsip otonomi daerah di Indonesia. Prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 lebih tegas dituangkan dalam penjelasannya yang berbunyi, oleh karena negara Indonesia itu suatu and-head state, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat state. Juga di daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi lagi akan dibagi pula dalam daerah lebih kecil. Dalam teritorial Indonesia terdapat lebih kurang 250
Zeltbestwende, Landschapen, dan Volksgemeenschapppen seperti di desa Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan warga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Kemudian prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah ini memiliki prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi nyata, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Nah, prinsip otonomi seluas-luasnya ini artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Kemudian prinsip otonomi nyata, artinya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperuntukkan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Kemudian otonomi yang bertanggung jawab, artinya otonomi dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip negara kesatuan sudah menjadi landasan hukum dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan hukum nasional Indonesia, mulai saat itu, sebelum ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah pemegang tumpuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Yang kedua, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang keempat, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Kemudian yang kelima, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan daerah. Yang keenam, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang terakhir, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pelayanan umum. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing daerah.